Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana jika data yang kita input melalui user form dengan menggunakan VBA Excel, ya, itu ternyata prosesnya cukup lama, kawan, tidak bisa langsung. Ya, jadi bisa dikatakan lemot lah, begitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau yang menggunakan murni Excel, itu biasanya kalau ada lemot seperti itu kan kita bisa menggunakan ini, kawan, ambil ke formula, kita ambil calculation optionnya, kemudian kita bikin manual, ya. Sehingga apabila sekarang kita munculkan, kita pilih nama, maka di sini mestinya muncul ya kalau menggunakan Excel, tapi dia belum muncul, kawan, karena ininya kita matikan, kita bikin manual. Nah, biasanya untuk memunculkan ini kita bikin otomatis lagi, tapi kita tidak perlu klik di sini, cukup dengan tekan Shift F9. Maka begitu ini data sudah masuk, maka ini baru muncul nanti setelah ditekan F9. Jadi tidak bersamaan ya. Itu apabila pada saat kita pilih, katakan input nama di sini, kemudian dia masih muter-muter itu kan, masih kayak loading gitu, ini nggak langsung keluar. Nah, itu untuk mempercepat itu dengan mematikan calculation option-nya menjadi manual ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terjadi pada Visual Basic, kawan? Prinsipnya sama, kita matikan dan nanti kita otomatiskan lagi. Ini saya berikan contoh data saya ya. Ini saya misalkan bayar angsuran, saya ambil, kemudian saya pilih, ya, katakan ini, saya buat tanggal 29 sama dengan data terakhir, katakan via ini, bayar 300. Kemudian alokasinya, nah, ini sekarang saya tekan simpan, kawan. Nanti begitu saya tekan simpan, ini akan berjalan hingga kurang lebih sampai 2 menit. Ya, teman-teman boleh skip ya, tapi nanti kelihatan begitu tombol ini saya klik, maka di frame-nya simpan ini ada garis tebal di atas dan di samping kiri. Nah, itu akan muncul terus. Selama itu muncul, kita ini belum bisa klik yang lain, artinya ini masih proses, kawan. Atau kalau nanti kelihatan di bawah sendiri ini ada tulisan ready dan accessibility, ini akan bergerak, kawan. Tidak mati seperti ini, tapi dia akan bergerak. Nah, ini nanti baru bisa kita lanjutkan pekerjaan kita kalau tombol simpannya sudah kembali normal seperti ini tampilannya ya. Jadi ini coba sekarang saya klik ya. Nah, tombol simpannya kan seperti masuk ke dalam dan ada garis tebal, kawan ya. Nah, kelihatan di sini data belum masuk ya di Excel-nya. Setelah kita klik simpan, data belum masuk ini di sini ya. Nah, ini tombolnya masih ke dalam, belum seperti tombol-tombol yang lain. Ya, ini kita tunggu, kawan, antara 1 menit sampai 2 menit. Untuk ini teman-teman boleh skip ya, yang penting nanti tahu cara untuk memperbaikinya ya. Selama masa tunggunya boleh di skip. Ini saya biarkan supaya video saya ini kelihatan real, jadi tidak saya akali gitu, kawan ya. Ini masih tombol simpannya masih ke dalam, ini kurang lebih 1 menit atau 2 menit gitu. Nah, untuk pekerjaan menunggu dalam 1 atau 2 menit kan cukup mengganggu, kawan ya, mengganggu kelancaran pekerjaan kita gitu. Jadi bagaimana kalau ini terjadi, bagaimana cara solusinya, menyelesaikannya. Nah, ini pada video kali ini akan saya tunjukkan cara pembuatan skrip untuk solusi supaya ini menjadi normal gitu, kawan, tidak lama seperti ini. Ini untuk edit juga sama, kawan. Untuk edit juga lama. Ini baru masuk, kawan ya, 1 menit lebih. Ini baru masuk ini, kawan. Nah, baru masuk, baru ini ke tombol simpan sudah kembali normal. Gitu ya. Coba saya clear, kemudian saya ambil ini. Ya, saya panggil, katakan angkanya salah ini. Angkanya mestinya 345. Misalkan ini 300. Nah, gini ya. Kemudian saya klik edit, kawan. Ya. Nah, ada konfirmasi. Ya, tombol edit, nah ini, nah ini bergerak, biarpun angka sudah berubah di sini di Excel-nya, ini kelihatan nih masih bergerak nih, kawan. Ini kita belum bisa menggeser-geser, ini belum bisa nih, ini nah, nggak bergerak ini. Kita clear juga nggak bisa ini, saya klik clear, nah nggak bisa ini kelihatan di sini, bawah sendiri sebelah kiri kalau memang muncul ya, yang ada tulisan filter mode itu atau ready. Nah, ini dia bergerak terus. Ini kita nunggu jadinya.
sampai dia ini tidak bergerak sampai selesai. Nah, ini berapa menit ya, mungkin kisarannya sama atau bisa jadi lebih lama kawan ya. Sekali lagi teman-teman boleh men-skip ya, men-skip proses nunggunya ini supaya nanti tahu untuk solusinya bagaimana gitu. Jadi sekali lagi ini memang mengganggu dalam pekerjaan kita sehari-hari kalau memang kita terjadi kejadian seperti ini. Dan di sini ada tulisan calculation-nya ini masih bergerak ya, berapa persen gitu. Jadi ini memang bisa terjadi entah karena file kita ada errornya atau bagaimana, saya kurang tahu. Cuman tadinya, nah ini selesai kawan, ya selesai. Baru ini tadi karena saya clear form makanya dia hilang ya. Nah ini sudah berubah nih. Baru kita bisa bergerak lagi ya. Nah itu caranya gimana kawan? Nah ini saya tunjukkan kawan ya. Di sini saya sudah punya skripnya kawan ya. Jadi ini bayar angsuran, saya klik ya, simpan. Nah biasanya kita kan langsung dim atau apa gitu ya. Nanti di bawah ada end sub. Berarti sebelum kita bikin skrip yang pertama, teman-teman tulis ini application.calculation sama dengan Excel calculation manual ya. Ini teman-teman tambahkan ini sebelum skrip yang pertama. Jadi setelah private sub tambahkan ini. Nah berarti ini apa artinya? Pada saat kita bekerja ini calculation option-nya dimatikan sama kita, dimatikan, kemudian jalan skripnya. Begitu selesai sebelum end sub, teman-teman aktifkan lagi ya, cuman sama dengannya bukan manual tapi automatic ini. Jadi kalau di atas teman-teman bisa lihat application.calculation sama dengan Excel calculation manual, tapi ini kita tempatkan sebelum end sub ya, boleh juga di atas yang tidak berpengaruh pada proses ya. Kalau ini kan hanya supaya nanti dia kembali kepada text box CP nama ini boleh ditaruh di sini atau di bawahnya, ini boleh kawan ya. Nah ini supaya kelihatan saya turunkan satu baris. Nah ini teman-teman tulis lagi application.calculation sama dengan Excel calculation automatic ya. Ini dilakukan, kemudian kalau sudah di save ya, kemudian kita coba kawan ya, kita coba saya ambil data yang lain ya, katakan Danang tanggal 29 sama ya, ini juga melalui BCA misalkan 200 ya, ini pembagiannya. Nah, kemudian saya klik simpan. Nah tidak sampai 1 menit, mungkin hanya 2 detik ya sudah masuk. Kalau tadi kan masih lama kawan ya, di sini masih bergerak gitu ya, ini ada hitungan calculation-nya berapa persen gitu ya. Ini langsung kawan, langsung masuk ini. Nah, jadi ini bedanya, caranya begitu. Demikian pula kalau nanti mau kita edit ya, pada saat kita mau edit di sini tombol edit. Nah ini sebelum skrip yang pertama kita tulis application calculation manual seperti ini ya. Jadi teman-teman cuma menambahkan satu kalimat ini aja di atas manual, kemudian sebelum end sub sama tapi belakangnya adalah automatic ini calculation ya. Nah ini kalau sekarang coba saya save, kemudian saya lakukan lagi suatu editing ya. Nah ini angkanya saya rubah katakan 300, kemudian di sini saya rubah menjadi katakan 225, bunganya berarti 75 ya. Nah sekarang kita edit kawan, konfirmasi, oke. Nah dia langsung berubah ya, sudah tidak ada pergerakan lagi di sini, dia sudah masuk. Ini kita mau gerakkan bisa. Nah gitu kan, kalau tadi kan kita hanya terpending karena ini masih ada proses di bawah gitu ya. Demikian pula nanti teman-teman untuk tombol-tombol ini, kalau memang setiap kali kita melakukan klik tombol perintah command buttonnya ternyata lambat, nggak apa-apa, tambahkan aja sebelum skrip yang pertama. Ini di tombol hapus nih contohnya, saya tambahkan calculation manual, nanti sebelum end sub ditambahkan lagi calculation automatic. Jadi cuma begitu aja solusinya kawan. Kalau sudah, teman-teman bisa klik ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman mempunyai masalah terhadap input
data menggunakan user form ya. Terima kasih kawan sudah menyaksikan video ini.